Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa kembali menghadiri majelis ta'lim yang rutin diselenggarakan di hari Rabu siang. Insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas tentang fadilah tauhid di dalam ayat kursi. Ayat kursi adalah ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ayat kursi. Kenapa disebutkan ayat kursi? Kenapa namanya ayat kursi? Ayat kursi dinamakan ayat kursi karena di dalam ayatnya ada lafaz kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sebagaimana surat-surat Al-Qur'an pada umumnya. Al-Adiyat. Kenapa surat Al-Adiyat namanya surat Al-Adiyat? Karena di dalam suratnya ada bunyi wal 'adiyati dhabha dan surat-surat mayoritas yang lain. Kemudian apa keutamaan ayat kursi ini? Ya. Ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, suatu ketika Ubay bin Ka'ab, salah satu sahabat yang menekuni dan penghafal Al-Quran terbaik. Ubay bin Ka'ab mengatakan, Rasulullah SAW suatu ketika pernah berkata kepadaku, Ya Abal Mundhir. Abal Mundhir, Ubay bin Ka'ab ini kunyahnya Abul Mundhir. Atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Apakah kamu tahu ayat apa di dalam Al-Qur'an yang kamu hafal yang paling agung? Ubay bin Ka'ab tidak langsung menjawab. Tapi sebagaimana kebiasaan para sahabat, ketika ditanya oleh Nabi, maka jawabannya Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi bertanya kembali, Ayyu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam. Ayat Quran apa yang paling agung? Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, Ayatul Kursi. Kemudian Nabi melanjutkan, fadaraba fi sadri.
Kemudian Nabi memukul dadanya, menepuk-nepuk dadanya Ubay bin Ka'ab. Kemudian mengatakan, liyahnikal ilmu Abal Mundhir. Selamat atas ilmumu yang Masya Allah wahai Abal Mundhir. Ubay bin Ka'ab, Sayyidul Qurra, sahabat yang sangat tahu terhadap Al-Quran. Ubay bin Ka'ab bisa menjawab pertanyaan Nabi, menunjukkan kemampuan dan pemahaman sahabat yang sangat baik terhadap Al-Quran. Ubay bin Ka'ab dari satu Quran 6.000 ayat lebih, ditanya Nabi mana yang paling agung, jawabannya ayat kursi. Kenapa? Karena ayat kursi itu satu ayat yang full isinya tentang tauhid. Full isinya menceritakan tentang tauhid. Ada ayat lain juga yang menceritakan tentang tauhid. Banyak. Tapi tidak ada yang bisa menjelaskan tauhid secara keseluruhan yang hanya satu ayat saja sudah cukup. Biasanya terbagi di beberapa ayat dalam satu surat. Tapi khusus ayat kursi, satu ayat saja tergabung di dalamnya seluruh pengetahuan tentang tauhid. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhidul asma was sifat. Ini yang menjadikan ayat kursi menjadi ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Kemudian terdiri dari apa sebenarnya ayat kursi ini? Ayat kursi terdiri dari 10 kalimat. Yang mana 10 kalimat ini menjelaskan di dalamnya 3 tauhid. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Menjelaskan tentang mentauhidkan Allah dalam ibadah, tauhid uluhiyah, hanya menyembah Allah saja. Dan tauhid rububiyah, meyakini Allah lah yang mengontrol, mengendalikan segala hal di muka bumi ini. Dan yang ketiga, tauhid bahwasannya Allah memiliki nama-nama yang agung dan sifat-sifatnya. Itu diantara kandungan tauhid. Diantara kandungan tauhid yang ada di dalam ayat kursi. Sekarang kita membahas ayat kursi kalimat pertamanya. Tadi ada 10 kalimat dalam ayat kursi. Kalimat pertama, Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. Ayat kursi dimulai dengan kata yang paling agung. Kata Allahu. Allah dimulai dengan nama Allah. Kemudian juga dimulai dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Allahu la ilaha illahu. Yang mana la ilaha illallah artinya adalah tidak ada sesembahan yang berhak, yang benar untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita maknai tidak ada Tuhan selain Allah, nyatanya banyak manusia yang menyembahnya selain Allah. Banyak yang disembah juga selain Allah yang disembah di muka bumi ini. Maka yang paling benar dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang paling benar, yang paling berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalimatut tauhid. Dan alhamdulillah Allah berikan kita hidayah mengenal kalimatut tauhid. Karena mengetahui, faham tauhid itu adalah nikmat yang paling agung. Sufyan ibn Uyainah mengatakan,
ma an'amallahu ni'matan, ma an'amallahu 'abdan min ni'matin a'dhamu min an 'arrafahumut tauhid, an 'arrafahum alla ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah karuniai, yang Allah karuniakan terhadap manusia lebih besar dari mereka mengetahui apa itu la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah, kita mengetahuinya, mengetahui maknanya, mengetahui inti sarinya, itu sebuah kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita mendapatkan hidayah itu bukan karena jerih payah kita, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengarahkan kita. Maka jangan kita jumawa, jangan kita besar kepala ketika melihat saudara kita yang lain mungkin belum mengetahui hakikat tauhid. Maka kita bersyukur karena kita mendapat hidayah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat pertama, Allahu la ilaha illahu. Kalimat kedua, Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Al hayyu al qayyum. Apa itu al hayyu? Al-Hayyu adalah diantara nama-nama Allah, yang mana konsekuensi namanya itu artinya yang maha hidup. Jadi kalau kita ditanya orang, nama Allah Al-Hayyu, ya benar. Apakah nama Allah zat yang maha hidup? Tidak. Nama Allah tetap Al-Hayyu, bahasa Arabnya. Meskipun artinya Al-Hayyu itu yang maha hidup, tapi ketika kita menetapkan nama Allah, ya namanya Al-Hayyu. Al-Hayyu di dalamnya konsekuensinya yang maha hidup. Sama seperti orang, misalkan namanya Sobir atau Sobri, artinya sabar. Maka kita manggil dia ya Mas Sobri, Pak Sobri, bukan Pak Sabar. Sama, Allah menetapkan namanya adalah Al-Hayyu, maka namanya Al-Hayyu, bukan nama Allah yang maha hidup. Al-Hayyu namanya. Di dalam Al-Hayyu konsekuensinya adalah yang maha hidup. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup. Al-Qayyum maknanya dua, Al-Qaimu li nafsihi wal muqimu li ghairihi, yang maha berdiri sendiri dan makhluk lain tidak ada yang bisa berdiri kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu yang maha hidup. Allah dari dulu sudah ada, sekarang ada, nanti ada, tidak akan pernah tidak ada. Tidak seperti makhluk. Makhluk diawali tidak ada, kemudian ada, nanti tidak ada lagi. Tapi kalau Allah dari dulu sudah ada, sekarang ada, nanti ada, tidak akan pernah tidak ada. Kemudian Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluknya. Bahkan makhluk-makhluknya yang membutuhkan Allah untuk melanjutkan kehidupannya. Itu kalimat kedua dalam ayat kursi, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang isinya adalah yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, dan tidak ada makhluk yang bisa berdiri kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ketiga, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak akan terkena sinah. Sinah artinya ngantuk. Wala naum, tidak akan juga tidur. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengantuk.
Karena ngantuk ini adalah sifatnya manusia, sifatnya makhluk. Maka Allah tidak mungkin memiliki ciri-ciri makhluk. Ya. Tidak mengantuk, tidak juga tidur. Kalimat ketiga dari ayat kursi ini menjelaskan, mentakkid kalimat kedua. Allah Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Kalimat ketiga menguatkan lagi, tidak akan mengantuk dan tidak akan tidur. Itu untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Kalimat keempat, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit maupun apa-apa yang ada di bumi. Allah mutlak kepemilikannya terhadap langit dan bumi. Tidak ada satupun hal di muka bumi ini kecuali Allah lah yang memilikinya. Makhluk memiliki, tapi sejatinya itu adalah Allah yang pinjamkan. Hakikatnya tetap Allah lah yang memiliki segala hal di muka bumi ini. Kalimat kelima, la ta'khudhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Syafaat bisa didapatkan. Di antara syafaat yang paling besar yang ingin kita dapatkan adalah syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, setiap nabi dikaruniai satu doa mustajab. Dan semua nabi dan rasul sudah makai. Doa mustajabnya sudah dipakai. Kecuali saya. Nabi Muhammad diundur. Nabi minta mengundurkan doa mustajabnya itu dan menjadi syafaat bagi kaumnya, bagi umat Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat. Syafaat syaratnya ada dua. Syafaat. Syarat pertama, iznullah li syafi'i yashfa'. Izinnya Allah terhadap orang yang ngasih syafaat. Allah harus mengizinkan dulu kepada pemberi syafaat ini. Syarat kedua, ridullah anil masyfu'ilah. Yang mau disyafaatin nanti sama yang pemberi syafaat harus Allah ridhoi. Jadi dua syarat ini, dua-duanya nggak ada yang terlepas dari Allah. Syarat pertama, sebelum yang ngasih syafaat itu mau ngasih syafaat, harus Allah izinkan dulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan Allah izinkan terlebih dahulu, baru bisa memberi syafaat. Kedua, yang mau disyafaatin itu harus orang yang Allah ridhoi. Itu yang kedua. Kemudian para ulama menambahkan yang ketiga, yaitu Allah cuman ridho sama ahlut tauhid. Allah hanya ridho dengan ahlut tauhid. Syafaat milik Allah semata Subhanahu wa ta'ala. Maka mintanya pun ke Allah. Tidak seperti yang dilakukan beberapa kaum muslimin.
Mereka minta syafaatnya ke Nabi. Ya Nabi, aku minta syafaatmu di hari kiamat. Ini salah. Mintanya tetap ke Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi tidak memiliki syafaat tersebut. Kepemilikan syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Qulillahi syafa'atu jami'a. Sesungguhnya seluruh syafaat itu milik Allah. Maka tidak boleh perkataan ya Nabi berikan syafaatmu nanti di hari kiamat. Redaksi doanya harus diubah. Ya Allah, berikan syafaat nabimu. Hadza sahih. Jangan sampai salah. Ya Nabi, minta syafaatmu. Berarti kita minta ke Nabi. Ini syirik. Minta kepada Allah syafaat Nabi. Ini yang benar. Itu kalimat ke-5. Selanjutnya, la ta'khudhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui apa yang ada di depan kita maupun apa yang ada di belakang. Maksudnya apa yang sudah terjadi maupun apa yang belum terjadi. Allah tahu apa yang terjadi di masa lalu dan apa yang terjadi di masa depan. Allahu ya'lamu ma kana wa ma sayakun wa ma la yakun walau kana kaifa yakun. Allah tahu apa yang sudah terjadi, tahu apa yang sedang terjadi, tahu apa yang akan terjadi, tahu apa yang tidak terjadi, tahu kalau itu terjadi bagaimana kejadiannya Allah pun tahu. Segala hal Allah mengetahui. Tidak ada yang tidak Allah ketahui. Apa yang ada di dalam hati kita sembunyikan dari seluruh manusia, Allah mengetahuinya. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih, innahu alimun bidzatis sudur. Engkau sembunyikan perkataanmu atau engkau tunjukkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Allah mengetahui. Allah sudah menuliskan apa yang terjadi dari penciptaan langit dan bumi sampai hari kiamat nanti. Itu kalimat yang ke-6. Selanjutnya kalimat ke-7. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang punya ilmu terhadap sesuatu di muka bumi ini kecuali Allah yang kasih ilmu tersebut. Karena ilmunya manusia sangat sedikit. Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kamu kita beri ilmu kecuali sangat sedikit. Manusia tidak memiliki banyak ilmu. Ketika mempunyai ilmu, maka itu Allah yang mengajarkannya. Maka ketika kita, alhamdulillah Allah karuniai otak yang encer, mudah memahami ilmu, mudah memahami syariat, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memudahkan itu. Jangan kita besar kepala, merasa paling alim, karena sesungguhnya semua itu Allah yang karuniai kepada kita. Kalimat ke-8. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah Subhanahu wa taala luasnya meliputi langit dan bumi. Ibnul Abbas mengatakan kursi itu maudhi'u qadamir rahman, tempat telapak kakinya Allah. Kursi
tempat telapak kakinya Allah. Berarti kursinya lebih besar. Itu kalau kita pakai pemikiran manusia. Manusia kalau kakinya mau ditaruh di suatu tempat, sendal, sepatu, maka ukuran sepatunya lebih besar. Tapi Allah tidak seperti itu. Tidak boleh membagaimanakan apa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kursi, Nabi menyebutkan di dalam hadis yang lain, langit dan bumi itu ukurannya kalau dibandingkan dengan kursinya Allah itu seperti sebuah cincin dilempar ke padang pasir. Jadi cincin itu langit dan bumi, padang pasir itu kursinya Allah. Seberapa ya wis segitulah pokoknya. Terus di atasnya kursi masih ada lagi yang lebih besar, tempat singgasananya Allah, yaitu arsy. Nah, ukuran kursi kalau dibandingkan dengan arsy, maka seperti perbandingan langit dan bumi kepada kursi. Jadi kursi itu cincin dilempar ke padang pasirnya itu arsy-nya Allah. Tadi langit dan bumi seperti cincin ditaruh di padang pasirnya itu kursi. Itu perbandingannya langit bumi dengan kursi. Kalau perbandingan kursi dengan arsy, kursi itu cincinnya ditaruh di tengah padang pasirnya itu arsy-nya. Allah sudah pasti lebih besar dari itu semua. Seberapa? Wallahu a'lam. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Abbas ibn Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Nabi pernah bertanya kepada sahabatnya, berapa jarak bumi ke langit pertama? Nabi menjawab 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Kemudian jarak antara langit 1 ke 2, 2 ke 3 berapa? 500 tahun perjalanan juga. Jadi dari bumi ke langit 500 tahun perjalanan. Dari langit 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, begitu terus sampai ke 7. Nah, setiap langitnya, langit 1, 2 sampai 7, itu tebalnya perjalanan 500 tahun. Kemudian dari langit ke 7 ke kursinya Allah Subhanahu wa taala itu ada samudra. Luas samudranya 500 tahun perjalanan. Yes, enggak usah dipeng-peng lah, pokoknya begitu. Saking tingginya, saking besarnya. Tidak perlu kita hitung pakai matematika manusia. Sudah pasti tidak masuk. Yang penting maksimal tinggi dan besarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah luas kursi yang disebutkan di dalam ayat kursi. Kalimat yang ke-7. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Ke-9. Tadi ke-8 ya. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma, kalimat ke-9. Dan maknanya la ya'udu hifdzuhuma, tidak akan menjadikan lelah Allah menjaga langit dan bumi tadi. Untuk menjaga kestabilan langit dan bumi tidak lelah, tidak sulit, tidak susah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin merasa lelah. Allah berfirman, wa ma massana min lugub, dan tidak mungkin merasa letih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir,
kalimat ke-10 dalam ayat kursi, yaitu wa huwal aliyyul azim. Dan sesungguhnya Allah huwal ali, ali yang memiliki konsekuensi makna yang maha tinggi, al-azim yang maha agung. Para ulama mengatakan kenapa Aliyul Azim disebutkan paling terakhir? Itu untuk menunjukkan bahwasannya Allah maha tinggi dan maha agung dari semua yang sudah disebutkan tadi di satu ayat kursi. Lebih tinggi dari kursi, lebih tinggi dari makhluk-makhluknya, lebih tinggi dari langit, lebih tinggi dari bumi. Segala hal Allah lebih tinggi di atasnya. Makanya ditutup dengan kata wa huwal aliyyul azim. Al-aliyyu yang maha tinggi, al-azim yang maha agung. Maka di ayat kursi ini di dalamnya ada 10 kalimat, ada 5 nama Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum, Al-Aliyyul Azim. Cuman 4. Satunya apa, Pak? Dalam ayat kursi ada 5 nama Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum. Sama ayat bagian terakhir wa huwal aliyyul azim. Kurang 1. Apa? Allah. Allah itu namanya. Yang pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terakhir, wa huwal aliyyul azim. Jadi di satu ayat kursi ini di dalamnya ada tauhid uluhiyah. Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Ada tauhidur rububiyah. Al-Hayyu Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, seluruh makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga tauhid asma wa sifat. Allah memiliki nama dan memiliki sifat. Kalau Allah punya nama, sifatnya sudah pasti ikut. Tapi kalau punya sifat, belum tentu jadi nama. Allah punya nama Ali, Al-Ali. Maka sudah pasti sifatnya juga ikut. Maha tinggi. Berbeda dengan manusia. Ada mungkin orang namanya Ali, tapi ternyata tidak terlalu tinggi. Ada yang namanya Sobri, tapi ternyata orangnya nggak sabaran. Misal. Tapi Allah kalau punya nama, sifatnya sudah pasti sekalian. Tapi kalau Allah punya sifat, tidak mesti jadi nama. Contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Mereka membuat makar dan Allah membuat makar. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang membuat makar. Di antara sifat Allah adalah bisa membuat makar. Apakah nama Allah Al-Makir? Ada enggak Pak Asmaul Husna Al-Makir? Tidak ada. Ya. Jadi kalau Allah punya nama, kita tetapkan namanya adalah nama yang bahasa Arabnya itu. Yang Allah sebutkan di Al-Quran dan Nabi sebutkan di hadisnya. Jangan bilang Allah maha, di antara nama Allah maha penyayang. Enggak. Di antara nama Allah Ar-Rahim. Yang mana Ar-Rahim konsekuensi sifatnya adalah maha penyayang. Tapi kalau sifat Allah tidak mesti jadi nama. Ini dia faedah-faedah tauhid yang kita dapatkan di dalam satu ayat kursi. Ayat kursi sendiri Nabi mengajarkan kita untuk baca ayat kursi minimal sehari dan semalam berapa? 8 kali. Sesuai sunnahnya 8 kali. Kapan itu? Pas zikir pagi. Di antara zikir pagi itu ada bacaan ayat kursinya. Kedua pas zikir petang.
Di antara rentetan bacaan zikir petang itu ada ayat kursinya. Pas sebelum tidur. Kemudian 5-nya apa? Setiap selesai sholat fardu. Ya. Setiap selesai sholat fardu. Jadi 8. Kita berusaha mengamalkan 8 ini sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Ayat kursi ini juga yang bikin dia adalah ayat yang unik adalah ayat itu juga diketahui oleh jin dan syaitan. Diceritakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah ditugaskan Nabi untuk menjaga zakat pas bulan Ramadan. Pas lagi jaga tiba-tiba ada yang datang berusaha ngambil di gudangnya yang dijaga Abu Hurairah. Ditangkap sama Abu Hurairah, dibilang akan saya laporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terus si pencuri itu tadi bilang, jangan laporkan, kasihan, saya orang susah, keluarga saya banyak. Akhirnya masih dikasihani oleh Abu Hurairah, dilepaskan. Pagi harinya Nabi bertanya, ya Abu Hurairah, tadi malam ada apa? Abu Hurairah bercerita, tadi malam ada yang mau mencuri, tapi saya kasihan, jadi saya lepaskan. Nabi mengatakan, sungguh dia berbohong. Bohong orang itu. Nanti malam bakal balik lagi. Malam berikutnya Abu Hurairah masih menjaga sambil mewanti-wanti. Nabi bilang balik lagi, berarti balik lagi. Ternyata benar balik lagi. Ditangkap, tak laporkan Nabi besok. Ngerengek lagi, jangan, keluarga saya banyak, saya orang susah. Dikasihani lagi, dilepas lagi. Paginya sama, Nabi cerita, tadi malam ada apa? Abu Hurairah bilang, ada lagi yang datang, saya kasihan, tak lepasin. Nabi bilang lagi, sudah bohong dia, malam nanti bakal datang lagi. Ketiga kali datang, malamnya ternyata beneran datang lagi. Setelah datang, Abu Hurairah bilang, kali ini benar-benar tak laporkan Nabi. Kemudian pencuri itu mengatakan, maukah kamu tak kasih tahu bacaan yang kalau kamu baca saya tidak akan datang lagi? Apa itu? Ayatul kursi. Baca ayat kursi setiap sebelum tidur. Dilepaskanlah orang itu. Datang pagi harinya, dia bercerita ke Nabi Abu Hurairah, ya Nabi, semalam datang lagi, terus dia bilang, dia mengajarkanku suruh baca ayat kursi sebelum tidur. Katanya tidak akan diganggu syaitan sampai bangun pagi. Kata Nabi, dia sudah mengatakan kebenaran meskipun dia tukang bohong. Dia sudah jujur kepadamu semalam meskipun sebelumnya tukang bohong. Nabi melanjutkan, ya Abu Hurairah, atadri man hadza? Tahu enggak kamu siapa yang 3 malam datang terus itu? Allah wa rasuluhu a'lam. Nabi melanjutkan, innahu syaitan. Sesungguhnya itu adalah syaitan. Syaitan ngasih tahu, suruh baca ayat kursi biar mencegah dari dirinya. Ayat kursi, sampai syaitan saja tahu cara menangkal dirinya sendiri. Ini diantara keagungan yang dibawa oleh ayat kursi, ayat yang berisi tauhid
kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat kursi ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia bisa menangkal seluruh praktek-praktek syaitan dan jin. Apapun itu prakteknya. Dengan syarat satu, membacanya dengan ikhlas dan tadabbur. Harus ikhlas bacanya. Harus tahu itu tentang tauhid. Harus yakin ayat ini adalah ayat Allah, kalamullah. Maka barang siapa yang membaca ayat kursi dengan ikhlas, dengan yakin, dengan tadabbur, bisa mengusir segala macam praktek syaitan, praktek jin, dan praktek-praktek lainnya yang berkaitan dengan jin dan syaitan. Maka ini diantara fadilah-fadilah di dalam ayat kursi, satu ayat yang insya Allah kita semua sudah hafal, dari kecil sudah hafal, ayat yang mudah diucapkan. Maka hendaknya kita jangan sampai lupa membaca ayat kursi 8 kali sehari semalam. Setiap selesai sholat 5 kali dalam sehari. Pas zikir pagi, zikir petang. Barang siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari, dijaga sampai sore. Yang membaca di sore hari, dijaga sampai pagi. Kemudian sebelum tidur. Maka ini adalah 8 waktu membaca ayat kursi yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga kita menjadi muslim yang tidak lupa untuk senantiasa membaca ayat ini, terutama di waktu-waktu salat. Nabi mengatakan, barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai 5 salat fardu, maka tidak ada batasan antara dia dan surga kecuali kematian. 5 kali setelah salat fardu. Kita jaga, semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas tauhid, mematikan kita di atas iman, mematikan kita di atas Islam, dan semoga Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan yang insyaallah akan beberapa hari lagi akan kita masuki, dan semoga Allah mengkaruniai kita ketaatan dan keistiqomahan di dalam bulan Ramadan. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.